Oke, baik, selamat siang ya. Selamat siang. Hari ini tanggal 2 April ya. 2 April 2026 saya bersama 4E ada Muri yang akan join hari ini siang nanti jam setengah 2 ya di Bandar Suta untuk terbang ke Cina ya. Terbang ke Cina. Alhamdulillah visanya sudah turun, proses tiketnya juga sudah turun. Oke, nah ini tiketnya juga sudah turun. Hari ini tanggal 2 April jam 13.35 ya. Nah, alhamdulillah Bas Adam join sebagai 4 engineer di kapal kargo, dan sebelumnya experience-nya cuma takbut ya. Nah, kemarin sama 3E juga sama tuh, 3E yang berangkat kemarin juga dari takbut semua. Nah, ini buktinya bisa. Ya, kita bantu, yang penting punya dapat kesempatan buat pada tipe kapal yang lain. Kalau nggak ada kesempatan itu kapan punya kesempatannya? Ya kan, kalau nggak kita bantu. Nah, itulah jasa kami membantu para pelaut untuk bisa mendapat kesempatan. Yang belum pernah ke kapal luar, kita bantu untuk bisa join ke kapal luar. Karena banyakkan company nanti mintanya experience kapal luar. Lah mereka yang nggak pernah dapat kesempatan experience kapal luar lah, bagaimana dapat kesempatannya kalau nggak dibantu? Nah, itulah fungsi jasa kami. Makanya ada biaya admin yang harus dibayarkan. Dan itu pun sudah dijelaskan di depan, benar nggak? Bahasa Arab ya, dijelaskan di depan. Jadi bukan kalau sepakat silakan karena kita bergerak di bidang jasa. Kalau nggak setuju juga jangan, nggak ada dipaksa kan? Nggak ada dipaksa. Nah, oke. Bas Adam Muri, sekarang di kantor TJS kita ada di mana nih? Di Kelapa Gading ya? Di Kelapa Gading di gedung Kensington Tower. Di lantai 15. Lantai 15. Nah, kantor TJS ada ya di sini ya. Dan kalau misalkan merasa dirugikan, datang aja ke kantornya, benar ya? Iya, betul kan ada. Oke, sampean gimana proses di TJS? Prosesnya bisa sampai di approve join di TJS ini? Untuk proses sendiri, saya ikut grup TJS di Grup berapa? WhatsApp, ya grup WhatsApp TJS yang share job. Grup berapa itu? Grup 15 kah? 14 atau 28? Kan banyak grupnya, ada 34. Pokoknya salah satu grup vacancy ya. Grup TJS yang share job. Kemudian saya menghubungi dari kontak tersebut. Salah satu staff crewnya ya? Staff crewnya. Oke, terus? Kemudian diarahkan untuk memahami prosedur di TJS sebelum apply CP. Oke, jadi setelah memahami kita apply CP dan ditunggu info selanjutnya. Oke. Itu prosesnya datang ke kantor atau di rumah aja? Semua di rumah. Di rumah. Ya, prosesnya by online ya? By online. Nggak usah datang ke kantor. Ya, datang pas sudah di-approve aja, datang ke Jakarta ya? Iya, betul. Gitu. Nah, ada dirugikan nggak atau menipu nggak kira-kira proses konsep di TJS atau transparan? Untuk proses TJS semuanya transparansi ya. Transparan ya. Nggak ada indikasi untuk menipu ataupun hal-hal yang lainnya. Oke, jadi kalau menipu atau dirugikan datang ke kantornya sini ya, betul. Gitu. Itu sebenarnya mempermudah nggak daripada kita datang ke Jakarta udah tiket habis berapa misalkan. Kalau rumahnya di Surabaya atau di Makassar, tiket ada berapa datang ke kantor kan? Ya, betul. Habis biaya, habis waktu yang harusnya kita bisa liburan kumpul sama keluarga, gitu kan. Tapi balik lagi kepada hati masing-masing. Kalau ragu ya jangan, sekali lagi saya sampaikan ya. Makanya dijelaskan di dalam video prosedurnya. Kalau nggak yakin juga nggak usah proses, jangan. Jadi saya nggak mau sampai ada dirugikan siapapun. Betul ya? Kalau sepakat dan dijelaskan semua di awal nggak? Tentang prosedur, tentang adminnya, dijelaskan di awal nggak, Mas? Ya, kita harus memahami dulu prosedur dan admin sesuai dengan ketentuan dari TJS sendiri. Kan kita diarahkan untuk menonton video di YouTube, prosedur-prosedur termasuk itu admin dan tata caranya. Mekanismenya ya. Mekanismenya. Gitu. Intinya jangan sampai siapapun dirugikan. Saya nggak mau ada yang dirugikan kan gitu. Jadi kalau gagal job pun semua baik dokumen yang tahan atau yang lain kita akan kembalikan karena bukan hak, dan saya pun tidak mau menghambat rezeki orang lain. Dosa banget kan gitu. Apalagi sama-sama cuman ada sebuah komitmen proses yang kita butuhkan waktu, jangan sampai sedang berproses mundur sepihak. Kejadian kemarin saya akhirnya dirugikan, mengganti tiket, mengganti LG yang sudah diurus untuk operasional. Ya kan saya usaha pengen untung ya, bukan pengen dirugikan. Nggak ada pastinya gitu. Saya udah nggak belayar sekarang saat ini. Saya butuh mikirin operasional untuk bayar kantor, gaya karyawan. Harus untung malahan saya, benar ya? Betul. Tapi dengan konsep ini ya mudah-mudahan tidak ada siapapun yang dirugikan. Segala hal kalau ada dirugikan kita ada proses hukum. Semua setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum. Ya, itu ada jalannya gitu. Oke, Bas Adam, terima kasih. Mudah-mudahan selamat, sukses selalu, dan
habis kontrak dengan, selama tadi saya sudah edukasikan semua ya tentang kontraknya dan tentang prosesnya, mudah-mudahan ada rezekinya berkelanjutan untuk bisa mengimprove pastinya pendapatan yang lebih baik. Saya sudah ceritakan juga tadi motivasi ya. Motivasi, mudah-mudahan termotivasi juga buat bisa pastinya lebih baik. Dan satu hal yang saya pesan, dan kebetulan juga saya pelaut jadi saya paham, pelaut itu terkadang terlena. Saat kerja di atas kapal, pulang habis duitnya. Ya, nanti mau berangkat lagi bingung, nggak punya duit. Makanya dorong-dorong akhirnya apa? Yang gaji kecil juga yang nggak ini diambil. Tapi kalau pelaut sudah mulai belajar nabung, membangun investasi, benar nggak? Kalau besok kita sudah punya pemasukan setiap bulan, passive income. Saya kasih contoh aja. Kalau kita punya kontrakan 5 pintu lah misalkan, yang isinya penuh. Setiap bulan kalau kita lagi turun, nggak pusing kita. Pelaut itu kan biasanya cuma ngandalin gajian dari tabungan aja. Saat off kontrak, nggak punya pemasukan, udah bingung. Kalau istrinya nggak kerja, nah lebih tambah bingung lagi. Biasanya kalau dua baling-balingnya masih enak, kita nggak kerja masih ada istri. Tapi kalau istri nggak kerja juga bergantung sama kita gimana. Dan yang kedua, jangan lupa pelaut ada hari tua, ya, dimana nanti kalau usia kita sudah tidak produktif, akan banyak perusahaan yang tidak menerima. Di saat itulah kita bingung juga. Kerja udah susah, walaupun setinggi apapun ijazah kita, kalau kita nggak siap dengan investasi yang kita bangun dari muda, ya kan ya akan menjadi kesengsaraan buat kita. Apalagi anaknya masih kecil, harus butuh biaya sekolah, kita masih harus kerja, perusahaan udah nggak mau pakai. Bukan saya nyumpahin, cuman mengingatkan. Karena pengalaman ini sudah terjadi, beberapa banyak ijazah ANT1 sampai ATT1 melamar kepada saya, usianya sudah di atas usia produktif, perusahaannya banyak gak terima. Ya bukan saya yang punya kapal, saya bantu rekomendasikan tapi nggak diterima sama klien-klien kami. Akhirnya apa? Cuman bisa menyesal, jangan sampai di masa-masa itu kita menyesal, gitu ya. Oke, Mas Adam sukses. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Jaga kesehatan selalu dan kerja yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.